tubuh Xuanwu sejak lama telah diubah menjadi kapal tempur super oleh wilayah Laut Timur. Ia memiliki lapisan baja dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, ruang internal yang sangat besar, serta mampu menyelam dan berlayar. Ini benar-benar merupakan bahan alami yang sempurna untuk sebuah kapal tempur super. Kemajuan dalam peningkatan kekuatan supranatural memang lambat, namun jika dipadukan dengan teknologi, kekuatan bisa ditingkatkan dengan cepat. Di dalam tubuh Xuanwu terdapat senjata Tianwei yang serupa dengan meriam Tianhai milik Lu Keran. Setelah mendengar panggilan dari Zuke, Xuanwu menjawab, meriam Xuanwang memang memberikan dampak tertentu kepada lawan, tetapi hanya ini saja mungkin belum cukup untuk menghadapinya. Aku akan mengajukan permohonan izin tingkat lebih tinggi dari wilayah. Ia segera mengajukan permintaan kepada Panglima tertinggi, Li Guangxiao, untuk mengerahkan senjata tingkat lebih tinggi. Li Guangxiao langsung menanggapi, apalagi yang kau tunggu? Bunuh para penjajah sialan ini dengan segala cara. Kalau tidak, kota Donghai akan tamat. Situasinya sangat genting, dan Li Guangxiao tidak ragu sedikit pun. Jika ini bukan wilayah mereka, Li Guangxiao bahkan mungkin ingin melempar beberapa dewa kematian cinta ke sini. Diterima, izin diperoleh. Di sisi ini, meskipun Yin Jia sedikit terdesak, auranya masih sangat kuat. Ia tampak telah menahan sebagian kesombongannya terhadap manusia. Dan ketika menatap Qinglong dan Zuke di sampingnya, ia mengangkat bola darah di tangannya. Bahkan saat berhadapan dengan anak kecil, meremehkan tetaplah kesalahan. Kalau begitu, aku akan segera mengakhiri pertempuran ini. Begitu ucapannya selesai, batu darah di telapak tangannya tiba-tiba meledak di udara. Sungai darah yang mengerikan menyembur dari udara. Qinglong dan Zuke seolah melihat bayangan arwah-arwah yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Itu adalah wajah para prajurit yang telah gugur, berjuang dan merintih, melaju ke arah mereka bersama gelombang darah. Wajah Qinglong tampak sangat serius. Ia tiba-tiba meraih tubuh Zuke dengan tangan besarnya, lalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan Zuke menjauh. Qinglong kau! Zuke tidak menyangka Qinglong akan melakukan hal ini, namun tubuhnya dilempar tanpa bisa dikendalikan. Suara Qinglong terdengar di telinganya. Kau belum menembus batas kekuatanmu, dan jika tetap di sini, kau hanya akan menjadi beban. Sebaiknya kau bantu tangani pertempuran di wilayah lain. Suara Qinglong terdengar dingin, seolah menganggap Zuke menghambatnya. Namun, kabut samar perlahan muncul di mata Zuke. Ia mengenal karakter Qinglong. Pada saat seperti ini, ia memilih melakukan hal ini semata-mata untuk melindunginya. Karena musuh yang mereka hadapi terlalu kuat. Zuke merasakan emosi yang tak bisa diungkapkan dalam hatinya. Ia menyesali kelemahannya saat ini. Meski ia adalah salah satu dari 3 master terkuat di kota Donghai, ia sama sekali tak bisa memberikan bantuan ketika menghadapi invasi dari prajurit tingkat atas. Ia tidak ingin kehilangan rekannya lagi. Namun, ia juga tidak melupakan bahwa dirinya adalah seorang prajurit dan pelindung wilayah Laut Timur. Tidak ada gunanya mati sia-sia hanya karena dorongan sesaat. Zuke menggertakkan gigi, menstabilkan tubuhnya, mengaktifkan perangkat jet penerbang pada seragam tempurnya, dan meluncur menuju medan perang tempat para prajurit berzirah biru bertarung. Menghadapi sungai darah milik Silver Armor, Qinglong sudah merasakan krisis kematian mendekat, maka ia meledakkan seluruh kekuatannya. Napas emas ditembakkan ke arah sungai darah, melawan kekuatan aneh itu. Namun, semua serangannya ditelan oleh sungai darah, bahkan tak meninggalkan riak sedikit pun. Dan saat ia berada di ambang keputusasaan dan dikelilingi oleh sungai darah, Xuanwu akhirnya menyelesaikan penyatuan dengan senjata yang lebih canggih. Ia mendongakkan kepala dan menatap langit. Langit malam ini mendung dan bukan cuaca yang baik. Namun di atas awan tebal itu, lebih tinggi lagi, di wilayah yang lebih jauh. Sebuah satelit militer raksasa membentangkan panel surya berbentuk sayap dan menyesuaikan sudutnya. Energi dalam jumlah besar mengalir melalui pelabuhan transmisi energi dan terkonsentrasi pada port peluncuran berbentuk sengat lebah di ujungnya. Sinar cahaya putih ditembakkan ke arah planet biru di bawahnya. Dari sudut pandang luar angkasa, itu hanyalah garis tipis yang nyaris tak terlihat.
Namun saat melewati atmosfer, menembus lapisan awan, dan meluncur turun tanpa bisa dihentikan, terdengar gemuruh memekakkan telinga di langit, seperti ribuan petir yang menyambar secara berurutan. Boom! Di atas langit, awan-awan terhempas, dan energi yang membuncah membuat langit menjadi sangat cerah. Yinjia tampaknya merasakan sesuatu dan menatap ke langit. Ia melihat meteor raksasa menyala tepat di atas kepalanya di malam hari, jatuh lurus ke bawah dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dan di sekitar cahaya itu, lapisan awan dengan sendirinya membuka jalan, membentuk lorong-lorong melingkar yang besar. Semua terjadi dalam sekejap. Saat Yinjia menyadarinya, kecepatannya sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Maka, pada saat ia mendongak, ia telah sepenuhnya diselimuti oleh cahaya perak raksasa itu. Cahaya itu menerangi kota Donghai, bagaikan fajar yang menyingsing. Pada dekade 80-an, pejabat tinggi Columbia mengusulkan rencana berani yang disebut Rencana Perang Bintang, menggunakan satelit sebagai senjata untuk membentuk jaringan serangan global. Tujuan dari rencana ini adalah untuk mencapai efek serangan presisi dan kuat yang dapat segera mencakup titik manapun di planet ini. Namun, seiring berakhirnya pertarungan antara Columbia dan Fremones, rencana ini perlahan menghilang dari perhatian publik. Namun pada pertengahan abad ke-21, dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kekuatan bersenjata, rencana Perang Bintang kembali diangkat oleh banyak negara adidaya. Pada bulan Desember tahun 2050, zaman es kembali datang. Untuk menghadapi kemunculan makhluk asing yang terus-menerus, para pemimpin tertinggi berbagai negara mulai mengembangkan senjata yang lebih kuat dan dapat menyerang individu dengan akurat. Senjata yang diluncurkan dari planet dan memiliki kekuatan untuk membunuh mutan kelas Y disebut senjata Tianwei. Sedangkan senjata yang diluncurkan dari luar angkasa melalui satelit dan sejenisnya, lalu langsung menghantam permukaan bumi, disebut senjata berbasis luar angkasa. Sebagai penjaga garis pantai negara Huaxu, wilayah Laut Timur tentu memiliki senjata teknologi paling canggih. Senjata berbasis luar angkasa itu mendarat dengan suara ledakan dahsyat. Energi mengerikan yang dihasilkannya menciptakan badai yang mengguncang seluruh kota Donghai. Para prajurit lembah kabut yang semula membantai penjaga naga laut langsung berubah warna wajahnya saat melihat pemandangan ini, seolah hukuman langit sedang dijatuhkan. Bagaimana bisa begini? Mengapa hukuman langit turun, padahal waktu yang diprediksi belum tiba? Apakah prediksi kita salah? Komandan prajurit berbaju zirah hitam dan putih langsung terbang menuju titik jatuhnya senjata berbasis luar angkasa tanpa ragu sedikit pun. Jika Yinjia benar-benar mati dalam pertempuran ini, ia harus mempertimbangkan apakah akan melanjutkan rencana berikutnya. Karena dalam kondisi seperti itu, seluruh rencana ofensif harus diubah. Para komandan hitam dan putih terbang menuju titik pendaratan senjata luar angkasa, memandang ke langit dengan penuh kewaspadaan di mata mereka. Mereka bahkan tidak berani mendekat terlalu dekat ke titik serangan, khawatir akan terkena dampaknya. "Jenderal, apakah Anda baik-baik saja?" Komandan hitam dan putih menghubungi dao berzirah perak. Setelah beberapa saat, terdengar suara, "Aku baik-baik saja." Tubuh berzirah perak itu terbang keluar dari lubang yang terbentuk akibat senjata luar angkasa. Meskipun zirah di tubuhnya saat itu telah sedikit berubah bentuk, namun ia masih hidup. Namun semua orang bisa merasakan bahwa amarah yang membara darinya seperti gelombang kegelapan yang ingin menelan seluruh kota Donghai. Pada saat ini, Qinglong melihat kulit merah tua yang tampak di balik zirahnya yang rusak. Itu adalah kulit yang sama sekali berbeda dari manusia, merah darah dan keras, seperti kulit binatang yang mengering, serta dipenuhi dengan tonjolan kecil. Mata Qinglong menggelap. Apakah ini seperti yang dikatakan Hun Dun sebelumnya, makhluk yang menyerupai kadal? Ternyata benar, ini adalah makhluk dari peradaban lain. Kegagalan senjata luar angkasa untuk membunuh Yinjia memberikan firasat buruk bagi Xuanwu dan Qinglong. Senjata sekuat itu tentu memiliki batasan saat digunakan. Karena daya ledaknya terlalu besar, pasti ada waktu pendinginan. Namun meskipun begitu, jika 2 lawan 1, mereka masih punya peluang untuk menang. Terlebih lagi, ini adalah kota Donghai.
Jika mereka meluncurkan serangan dengan senjata kuat tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, itu justru bisa membantu mereka. Namun pada saat ini, Yinjia menoleh dan tidak lagi memandang Qinglong. Tatapannya terarah pada Xuanwu, dan mata kanannya yang merah darah terlihat dari balik topeng yang pecah. Dia menyadari bahwa monster laut di samudra adalah kekuatan utama dari kubu manusia. Selain itu, serangan yang terus-menerus membuatnya sangat malu hingga benar-benar marah. Aku serahkan orang ini padamu. Usahakan tangkap hidup-hidup. Kalau tidak bisa, ambil tubuhnya saja. Begitu Yinjia selesai berbicara, dia langsung mengendalikan sungai darah dan melesat ke arah Xuanwu. Qinglong terkejut. Setelah bertarung begitu lama dan mengira hidupnya dalam bahaya, ternyata jenderal utama lawan justru kabur. Komandan hitam dan putih melihat zirah perak pergi, lalu berbalik menatap Qinglong. Kau ingin bertarung sendiri, atau biarkan aku saja yang melakukannya? Mata Qinglong menggelap. Jika aku tidak bisa mengalahkan jenderal utama mereka, masa menghadapi wakilnya saja aku tidak sanggup? Roar! Ia mengaum keras dan membuka mulut lebar-lebar, menerjang komandan hitam putih yang ukurannya tak lebih besar dari seekor semut baginya. Pelabuhan Neon, pangkalan Angkatan Laut Armada Laut Columbia. Ini adalah malam yang ditakdirkan tidak biasa. Udara seperti musim dingin yang mematikan, salju turun setiap hari, dan petir terus meledak di langit seakan menjadi pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Kapten Rantai Neraka, Laksamana Muda Katiles, masih menikmati kehidupan malamnya. Di dalam vilanya, pakaian dalam, dan kantong isolasi anak-anak dan cucu-cucunya berserakan di mana-mana, lantai dipenuhi botol minuman kosong. Ia berbaring di ranjang bundar raksasa dengan belasan gadis berpakaian minim atau telanjang tergeletak ke segala arah, membentuk teka-teki penuh warna. Katiles berbaring di atas futon yang terbuat dari daging manusia. Tubuh bagian atasnya yang berotot dipenuhi bulu kasar. Ia tampak sangat puas menikmati kehidupan mabuk dan mimpi-mimpinya. Boom! Petir terdengar di luar jendela menyinari langit malam. Katiles menoleh keluar jendela dan tiba-tiba berhenti tersenyum. Entah mengapa, ia merasa bahaya sedang mendekat. Katiles bangkit dari tumpukan wanita dan berjalan telanjang ke tempat tidur. Di kejauhan, laut hitam bergelora, seakan ada sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Ia merasa gelisah tanpa sebab, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Terakhir kali ia merasakannya adalah saat pergi ke Edo dan bertemu dengan 3 monster berjubah hitam itu. Sial, kenapa aku terus merasa malam ini akan terjadi sesuatu? Ia menggosok alisnya dengan keras, lalu berjalan ke kamar mandi dan langsung membuka katup untuk membuang air. Sebagai mutan level Epsilon yang dapat mengendalikan air, ia dengan mudah membuang sebagian besar alkohol dari tubuhnya, lalu memungut tong milik seorang wanita dari lantai dan mengenakannya. Sambil berpakaian seadanya, ia menelepon Canero. Halo, Cam? Kapten, ada apa? Sial, aku juga tidak tahu. Aku cuma merasa seperti akan terjadi sesuatu. Aneh, padahal aku sedang tidur di atas perut wanita. Maksudmu akan ada serangan musuh? Canero merasa sedikit bingung. Siapa yang berani menyerang pelabuhan Angkatan Laut Columbia? Itu sama saja dengan mencari mati. Sudah sejak abad lalu, sebuah negara gila telah membuktikan melalui tindakannya sendiri betapa bodohnya hal itu. Maka sekarang mereka hanya bisa eksis sebagai boneka Columbia. Canero berpikir sejenak lalu berkata, ngomong-ngomong, malam ini 2 kapal perang kita di sekitar Pulau Sing dihancurkan. Menurutmu ada hubungannya dengan hal ini? Siapa yang peduli? Tetap waspada saja. Kata Katiles. Baiklah, karena kau sudah bilang begitu, aku akan periksa. Canero mengakhiri panggilan, namun ia tidak melupakannya. Sebagai seorang prajurit profesional, ia sangat disiplin. Kesan luar yang sembrono tidak berarti ia tidak serius dalam tugas angkatan lautnya. Terlebih saat ini, ia baru saja menerima informasi tentang insiden Kiritani. Canero keluar dari pusat komando, membawa senapan sniper raksasa yang lebih tinggi darinya, dan naik lift ke menara pengawas yang tinggi. Ia mengangkat senapan sniper di tangannya.
dan perlahan memindai laut di sekitar pelabuhan menggunakan bidikan optik bantu. Laut terlihat tenang, dengan gelombang hitam yang perlahan naik, tetapi tidak ada apa-apa yang tampak. Cahaya biru samar muncul dari dalam matanya, seketika memperluas bidang penglihatannya puluhan kali lipat. Kemampuan Watcher dapat memperluas pandangan dan memberikan kemampuan menembus pandangan. Bahkan di laut dalam, ia bisa melihat apa yang tersembunyi di bawah ombak. Hanya satu pandangan ini membuat wajah Canero langsung berubah drastis. Di bawah air laut yang sangat gelap, ia melihat sesosok raksasa tak terbayangkan, mengarungi ombak dan menuju langsung ke pangkalan angkatan laut. Monster yang sangat besar itu, tubuhnya jauh lebih dari 100 meter panjangnya, seolah merasakan ada mata yang mengintip, lalu membuka mata hitam besarnya. Ia melakukan kontak mata tanpa emosi dengan Canero yang berada sangat jauh. Canero tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, lalu segera mengirim pesan suara ke Katiles. Katiles, berhenti main-main. Monster mengerikan muncul di pangkalan angkatan laut. Seolah menjawab ucapannya, bayangan besar muncul di bawah laut yang sebelumnya tenang, lebih dari 10 mil laut di depan pangkalan angkatan laut. Di depannya, kapal perang dengan bobot paling besar pun tampak sekecil mainan. Canero segera memberitahu Cardiles dan seluruh pimpinan tertinggi angkatan laut, lalu mengeluarkan perintah siaga tingkat tertinggi dengan otoritasnya. Namun, monster raksasa itu telah tiba. Boom! Air laut bergulung, naik setinggi puluhan meter, dan sosok besar monster itu muncul dari bawah laut. Itu adalah monster merah tua, seperti kadal raksasa, dengan sirip punggung panjang di punggungnya, dan duri-duri tajam seperti pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter. Saat ia muncul dari dalam air, para prajurit yang berjaga di pesisir menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan seumur hidup mereka. Di hadapan monster laut merah raksasa itu, mereka benar-benar sekecil semut. Kapal induk terbesar pun jauh lebih kecil darinya. Monster merah itu muncul di pesisir. Ia melihat banyak kapal perang manusia yang berjejer di pantai dan melakukan gerakan paling sederhana, menyapu dengan lehernya yang tebal dan panjang. Boom! Setelah menerima benturan hebat, kapal-kapal perang itu langsung hancur berantakan dan serangkaian ledakan terjadi di sepanjang garis pantai. Kapal-kapal perang terbaik di dunia dihancurkan seperti mainan. Canero menggenggam senapan penembak jitu di tangannya saat itu. Ia ingin menembak, tetapi naluri seorang penembak jitu kelas atas mengatakan bahwa jika ia menembak saat itu, ia pasti akan mati. Musuh di hadapannya terlalu kuat, tak mungkin bisa dihadapi sendirian. Teriakan terus terdengar, dan banyak prajurit angkatan laut tewas. Beberapa bahkan mati karena guncangan dari dampak serangan monster laut itu. Alarm markas angkatan laut langsung menggema di seluruh pelabuhan, dan pasukan besar-besaran mulai menyerang. Namun, di hadapan monster laut itu, mereka terlalu kecil. Sebanyak apapun jumlah manusia, mereka tetap tak terlihat olehnya. Pada saat kritis, petarung top Angkatan Laut Armada Laut, Cartiers, akhirnya tiba. Ia terbang dengan membawa misil raksasa di bawah kakinya. Hahaha. Seperti biasanya, setiap kali Katiles muncul, ia selalu sangat mencolok. Menurutnya, seorang pahlawan super harus menikmati perhatian semua orang. Proyektil berbentuk kapak tempur berukuran besar yang berada di bawah kakinya terbang lurus menuju monster laut di bawah kendalinya. Pada saat yang sama, Canero menarik pelatuk tanpa ragu. Misil raksasa yang ditingkatkan dan serangan Canero jatuh bersamaan ke monster laut raksasa itu. Setelah ledakan dahsyat, tubuh monster laut itu sama sekali tidak bergeming. Kemampuan Canero memungkinkannya menembus kulit tebal monster laut itu, menyebabkan cairan darah hijau pekat keluar dari lukanya. Namun, dibandingkan tubuh besar monster laut itu, luka tersebut hanya seperti tusukan jarum pada kulit manusia. Tatapan Cardiles menjadi serius. Apakah ini monster yang melarikan diri dari Pulau Bintang? Ia masih mengingat dengan jelas pertarungannya dengan penjaga gerbang dunia bawah. Sebagai orang yang sangat bangga, ia telah lama mencari kesempatan untuk membalas penghinaan sebelumnya. Tentu saja, syaratnya adalah ia harus cukup kuat.
Setelah waktu yang lama, kekuatan Cartiers kini telah melampaui ambang batas kereta hitam. Awalnya, sebagai manusia yang dimodifikasi dengan teknologi, batas kekuatannya seharusnya terkunci. Namun, seiring berjalannya waktu setelah akhir dunia, semakin banyak orang kuat dan ajaib yang muncul. Di tanah asli Columbia, ada makhluk asing yang sangat kuat, yang membantunya menembus hambatan kekuatannya sendiri. Ada zat seperti agar lengket di bawah kaki Cartiers. Ia menggertakkan gigi dengan senyum paksa dan menatap monster laut raksasa itu dengan tatapan penuh kemarahan. Kau berani datang ke wilayahku dan membuat kekacauan. Ini jelas sebuah penghinaan. Karena kau sudah datang ke sini hari ini, jangan harap bisa kembali. Ia mengepalkan kedua tangan di depannya, dan di antara tangannya, butiran zat bening perlahan terbentuk. Lalu dengan cepat mengembun menjadi bola air raksasa. Air murni super. Cartiles mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dan bola air itu ditembakkan langsung ke arah monster laut raksasa itu seperti peluru meriam. Monster laut berkulit merah itu melirik cepat dan menyadari kehadiran Cartiles. Ia membuka mulutnya dan membentuk bola energi hitam yang langsung ditembakkan ke depan, bertabrakan langsung dengan air murni super. Badai energi yang mengerikan menghancurkan pelabuhan armada laut dengan semena-mena. Dampak dari energi itu menyapu ke arah Cartiles, membuat wajahnya berubah seketika, dan jubah merah di punggungnya yang melambangkan kejayaan seorang pahlawan hancur berkeping-keping. Setelah pertempuran singkat, Cartiles langsung menyadari ada yang tidak beres. Di belakang monster merah itu, beberapa partikel bengkak tiba-tiba terbuka, dan ratusan prajurit bersenjata muncul. Mereka menghunus senjata dan menyerang seluruh pangkalan angkatan laut. Wajah semua perwira angkatan laut menjadi sangat pucat. Hanya satu monster merah saja sudah sangat sulit dihadapi, dan ternyata ada pula prajurit dari peradaban misterius lainnya. Bagaimana mungkin mereka bisa menanganinya? Di markas pangkalan angkatan laut, Komandan Armada Douglas menatap serius medan perang yang tragis di layar besar. Ia berkata dengan suara dalam, "Bersiaplah untuk evakuasi. Juga, siapkan senjata berbasis luar angkasa." Salah satu perwiranya bertanya, "Lalu, bagaimana dengan senjata Tianwei?" Senjata Tianwei yang dimaksud tentu saja adalah Dewa Kematian Cinta. Karena ada klausul seperti itu dalam peraturan militer rahasia. Jika terjadi invasi berbahaya yang tak dapat ditahan, maka harus dimusnahkan dengan segala cara. Pada saat itu, penggunaan Dewa Cinta akan dibuka sepenuhnya. Wajah Douglas tampak muram. Ia tidak rela menghancurkan sarangnya sendiri. Kalaupun ia bisa kembali ke Columbia, hidupnya pasti akan hancur total. Namun, dari informasi yang telah diperoleh sejauh ini, kekuatan yang dimiliki oleh semua peradaban di dunia bawah tanah sangatlah mengerikan. Jika harus bertempur sendirian, kemungkinan besar armada laut akan musnah sepenuhnya. Setelah berpikir cukup lama, Douglas menghubungi saluran komunikasi yang sudah lama tidak ia gunakan. Sudah saatnya Franklin membantu kita. Ibu kota Columbia yang terletak di wilayah Franklinville. Setelah akhir dunia, armada laut menjadi gubernur Columbia dan memegang kekuasaan absolut. Namun, dalam hal kekuatan bersenjata dan teknologi, intinya selalu berada di tangan Franklin. Douglas tidak akan mau meminta bantuan dari Franklin, kecuali ia menghadapi masalah yang tak dapat diselesaikan. Saat ini, di medan perang, Cartiles tidak punya pilihan, selain menghadapi monster laut merah itu sendirian, karena Sanero tidak bisa membantunya untuk saat ini. Di antara pasukan mutan Wugu, muncul sosok yang mengenakan armor hitam putih, yang ternyata memiliki kekuatan setara dengan kereta putih. Bahkan Sanero pun harus menghadapinya secara khusus. Hal ini benar-benar membuat Cartiers pusing. Sial-sial, mengapa monster seperti ini bisa ada? Ia menutupi dahinya dengan satu tangan, matanya penuh dengan kebencian. Akan sangat bagus jika kekuatan mutlak milikku bisa mengendalikan monster laut dalam kelas Ypsilon. Saat ia mengatakan itu, ia mengaktifkan kemampuannya ke seluruh wilayah laut. Di perairan sekitar, sejumlah besar monster laut bermutasi muncul ke permukaan, seperti pangsit yang sedang dimasak, memenuhi seluruh area laut dengan rapat. Aku tidak pernah takut dengan gerombolan laut, apalagi pertempuran kelompok.
Cartiles berkata sambil menggertakkan gigi. Mengikuti panggilan dari kekuatan mutlak milik Cartiles, tak terhitung banyaknya monster laut menyerbu keluar dari laut dekat pelabuhan. Jumlah mereka sangat banyak hingga membuat pasukan lembah kabut terkejut. Di antara mereka, terdapat cukup banyak monster laut yang memiliki kekuatan setingkat delta atas. Meskipun mereka tidak menimbulkan ancaman terhadap monster laut merah berukuran super besar, tetapi bagi para prajurit berzirah biru biasa, mereka adalah lawan yang sangat tangguh. Apa yang dikuasai oleh Cartiles bukanlah pertarungan satu lawan satu. Dalam perang tabrakan skala besar, kekuatannya bisa dimaksimalkan hingga ke batas. Para monster laut mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan di bawah komando Cartiles meluncurkan serangan terhadap pasukan lembah kabut tanpa peduli nyawa mereka. Melihat hal ini, monster laut merah tampaknya merasa bahwa ikan dan udang kecil ini agak merepotkan dan ingin menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Namun, mana mungkin Cartiles memberinya kesempatan. Ia tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, lalu melesat seperti Superman dengan gelombang besar setinggi ratusan meter di belakangnya, menyerang monster laut merah itu. Di dalam laut, efektivitas tempurnya bisa sangat ditingkatkan. Monster laut merah itu meliriknya, dan tanpa ragu, tubuh raksasanya tiba-tiba melompat keluar dari laut. Kepalanya yang panjang dan sempit, seperti sebuah sabit raksasa, diayunkan ke arah Cartiles. Kecepatannya yang luar biasa menimbulkan ledakan sonik yang memekakkan telinga di udara. Semua kapal perang dan monster laut hancur, berkeping-keping di jalur lintasannya. Tubuh Superman. Dengan senyum kejam di wajahnya, Cartiles melayangkan tinjunya dan meluncur ke arah monster merah itu. Sebuah lapisan air transparan khusus menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu adalah air primordial super yang dapat melarutkan segalanya. Pada saat keduanya bertabrakan, Cartiles merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir dari tinjunya ke seluruh tubuhnya. Krak! Ia dengan jelas mendengar suara tulang lengannya patah, tetapi air primordial super juga meledak dari tangannya, seperti kembang api yang tersebar, menyebar ke leher monster merah itu. Air primordial super menggerogoti tubuh monster merah tersebut. Kulit dan dagingnya cepat meleleh. Sementara itu, Cartiles juga terpental hebat dan langsung terlempar ke laut. Asap putih mengepul dari leher monster merah itu. Lukanya tampak mengerikan, tetapi dibandingkan dengan tubuhnya yang besar, cedera ini bukan masalah besar. Namun, air laut tiba-tiba meledak, dan Cartiles kembali terbang keluar darinya. Ia melihat lengan kanannya yang terpelintir, dan saat ia mengerahkan sedikit tenaga, lengan yang terpelintir itu dengan cepat kembali ke posisi semula, seperti pegas. Tubuh Superman miliknya memberinya kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. Ia adalah penguasa lautan, Cartiles. Transformasi manusia paling sukses dalam sejarah Columbia. Sistem peningkatan dan sistem manusia binatang. Tidak ada apa-apanya dibandingkan rekayasa genetika kelas dunia milik Columbia. Kini, setelah menapaki jalan evolusi yang gemilang, Cartiles tidak berniat untuk berhenti. Tubuhnya sudah lama menjadi pengunjung tetap laboratorium. Namun, ia juga telah memperoleh kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi ini benar-benar menyenangkan. Cartiles tertawa liar, dan monster laut merah itu menunduk memandang semut kecil yang sedikit lebih kuat di hadapannya. Matanya menunjukkan kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa orang ini masih memiliki keberanian untuk tertawa terbahak-bahak. Ia membuka mulut raksasanya, dan sebuah bola energi hitam mulai terkondensasi di dalamnya. Dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, bola ini hanyalah sebuah bola kecil. Tetapi bagi manusia, ukurannya lebih besar dari truk. Cartiles merasakan krisis yang akan datang, tetapi hanya ada ekspresi gila dan suka bertarung di wajahnya. Senjata Tianwei telah siap. Itu adalah perintah yang datang dari sistem cerdas di telinganya. Silakan terima senjatamu. Begitu suara itu berakhir, sebuah gerbang logam tiba-tiba terbuka dari pangkalan angkatan laut. Lalu dua nyala api biru mendorong sesuatu ke arah Cartiles. Setelah penguncian presisi, benda itu langsung tiba di hadapan Cartiles.
Cartiers mengulurkan tangan untuk menerimanya, dan ternyata itu adalah laras meriam raksasa sepanjang lebih dari 10 meter. Warnanya hitam pekat, struktur mekanisnya sangat kompleks, dan beratnya nyaris mencekik. Hanya orang aneh seperti Cartiers yang berani mengangkat senjata seperti itu dan menggunakannya sebagai bazooka. Ia mengangkat senjata Tianwei raksasa itu dan mengarahkannya ke monster merah. Setelah sistem cerdas tersambung, ia langsung menembakkan senjata itu. Pada saat yang sama, meriam supernatural hitam di mulut monster merah itu juga ditembakkan, dan moncong senjata meriam Tianwei itu juga memancarkan sinar biru yang menyilaukan. Keduanya bertemu di udara dan bertabrakan dengan dahsyat. Boom! Seperti batu besar yang jatuh ke dalam air, menghasilkan suara yang dalam dan mengerikan. Kedua energi itu bergabung menjadi sebuah bola energi besar berwarna-warni yang menyapu laut dalam sekejap, membentuk badai besar. Daya benturan itu sangat kuat hingga semua monster laut dan prajurit lembah kabut di sekitarnya tersedot masuk ke dalamnya. Banyak di antara mereka yang tidak sempat melarikan diri dan langsung dilubangi oleh energi mengerikan itu hingga hancur menjadi partikel. Gelombang raksasa menyapu pangkalan angkatan laut Shanghai, dan para prajurit biasa melarikan diri dengan panik. Meskipun mereka jumlahnya banyak, mereka tidak mampu berperan dalam pertempuran di tingkat ini. Setelah satu kali benturan, mata monster laut merah itu akhirnya memandang Cardiles dengan serius. Ia tidak menyangka bahwa manusia sekecil itu bisa memiliki kekuatan untuk melawannya. Apakah kecepatan perkembangan teknologi dalam 6 generasi telah mencapai tingkat ini? Tak heran kehancuran datang begitu cepat. Sepertinya ini produk kegagalan lainnya. Cardiles memandangi senjata Tianwei di tangannya dengan ekspresi yang menunjukkan ketidaksanggupannya untuk melepaskannya. Benda ini sangat kuat, sayangnya kita tidak bisa membawanya dan menggunakannya. Meskipun senjata Tianwei sangat kuat, kelemahannya juga sangat jelas. Senjata itu terlalu besar, sulit digunakan, dan sukar diisi ulang. Cocok digunakan sebagai senjata pertahanan di darat, tetapi tidak praktis sebagai senjata pribadi. Jika ingin melakukan serangan jarak jauh, senjata Death of Love jauh lebih praktis. Sementara pertempuran berlangsung di sini, pemimpin pasukan berzirah hitam putih telah mendarat di pangkalan angkatan laut bersama sekelompok prajurit lembah kabut, berniat untuk segera membersihkan tempat ini. Secara diam-diam, sebuah senapan diarahkan ke arahnya. Kemampuan Yasin Canero, mantan Billy the Kid, telah mengalami perubahan kualitatif setelah ia naik ke tingkat Epsilon. Karena sebelumnya pernah kalah dari Zhang Yi di lembah kabut Qingdao, ia dengan tegas menambahkan senapan sniper jarak jauh ke dalam daftar senjatanya. Kekuatan terbesar seorang penembak adalah kemampuannya untuk menyerang dari jarak jauh, sesuatu yang ia rasa belum ia miliki. Oleh karena itu, medan tempurnya di garis depan seharusnya seperti yang sedang ia lakukan sekarang, bersembunyi dalam bayang-bayang dan menyerang musuh. Komandan Hitam Putih memimpin pasukan elit dari lembah kabut untuk menyerang pangkalan angkatan laut. Tepat ketika mereka hendak menyebabkan kehancuran besar dan pembantaian, sebuah senapan runduk besar diam-diam diarahkan ke kepalanya. Canero menahan napas, mengunci kepala pemimpin hitam putih, dan dengan cepat menarik pelatuk. Sinar cahaya hitam melesat dari moncong senjatanya, dan seketika tiba di hadapan Komandan Hitam Putih. Tepat saat Komandan Hitam Putih hendak bergerak, ia merasakan aura berbahaya mendekatinya, dan dahinya terasa dingin. Tanpa ragu, ia mengaktifkan kemampuannya, meletakkan kedua lengannya di depan tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba membesar 2 kali lipat. 2 lengan yang dibungkus oleh zirah hitam dan putih menghadang seperti 2 tiang logam. Tubuh tak tertembus milik pengguna kemampuan tipe peningkatan, langsung ditembus oleh peluru Canero. Kedua lengan Komandan Hitam Putih langsung tertembus. Pupilsnya menyempit tajam, dan ia menggunakan lengannya untuk memperlambat laju peluru, nyaris menghindari kepalanya sendiri. Peluru hitam itu dipenuhi dengan kekuatan supernatural yang mengerikan, meleset sedikit dari kepalanya dan benar-benar menghancurkan zirahnya. Kulit merahnya tampak, dan seiring pecahan zirah berjatuhan, tampak samar-samar sepasang tanduk merah pendek di kepalanya. Namun, apakah ini sudah berakhir? Belum. Setelah peluru itu, 2 peluru lagi menyusul menuju tubuhnya pada detik terakhir. Penembus segala sesuatu,
memiliki kemampuan menembus zirah yang luar biasa, mampu melarutkan sebagian besar kekuatan pertahanan fisik. Bahkan jika indeks kemampuan lawan jauh lebih tinggi dari milik Canero, mereka tetap dapat menderita kerugian saat berhadapan dengannya. Inilah kemampuan seorang penembak jitu, memusatkan seluruh kekuatan pada satu serangan mutlak jarak jauh. Dulu, Canero pernah terjebak dalam kesalahpahaman. Ia percaya bahwa hanya dengan mengembangkan semua kemampuannya secara seimbang, ia bisa menjadi tak terkalahkan. Namun setelah bertemu Zhang Yi, ia menyadari bahwa jika seseorang ingin sempurna dalam segala hal, ia justru akan menjadi biasa-biasa saja dalam semua aspek. Tanpa keunggulan tertentu, seseorang tak akan menjadi sosok yang istimewa. Contohnya, Zhang Yi. Jika ia mendorong pertahanannya hingga ke batas, ia dapat menjadi mimpi buruk bagi musuh dengan indeks kemampuan jauh di atasnya. Dan Canero memilih cara serangan yang paling ekstrim. Sejak awal perang ini, Canero tidak muncul secara langsung. Komandan Hitam Putih memusatkan perhatian pada Cardiles, mengira tak ada lagi Inhuman kuat di pangkalan Angkatan Laut. Maka serangan Canero pun mengejutkannya tanpa diduga. 3 tembakan dilepaskan, 1 menembus lengannya, dan 2 sisanya menembus dada dan perut bagian bawah. Sebagai mutan peningkatan kelas atas, Komandan Hitam Putih bereaksi sangat cepat dan berhasil menghindari titik vitalnya sendiri. Namun sebelum ia sempat melihat wujud penyerangnya, ia telah tertembak 3 kali, yang memaksanya menyingkirkan rasa meremehkan terhadap manusia. Orang-orang ini sedikit lebih kuat dari yang kuduga. Sepertinya aku harus serius. Komandan Hitam Putih mengambil sikap bertarung, dan yang mengerikan adalah luka-luka di tubuhnya akibat tembakan Canero mulai sembuh dengan kecepatan mencengangkan. Mutan tipe peningkatan memang memiliki fisik terkuat. Dari segi pertahanan fisik dan kemampuan regenerasi diri, mereka adalah yang paling unggul. Ia berhasil menghindari 3 tembakan Canero. Bahkan jika organ dalamnya terluka, selama otak dan jantungnya tidak hancur, ia dapat pulih dengan cepat. Saat Canero melihat adegan itu, senyum perlahan muncul di sudut bibirnya. Aku tahu. Aku selalu tahu kalian yang paling sulit dihadapi. Itulah mengapa aku sangat mengagumi orang itu. Komandan Hitam Putih telah mengonfirmasi arah keberadaan Canero dan bersiap menyerbu untuk membunuh manusia yang menembaknya dari belakang. Namun tiba-tiba, tubuhnya kaku dan rasa mati rasa kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Canero berkata dengan tenang, "Aku menambahkan racun mematikan ke dalam peluru. Ini diajarkan oleh orang itu. Apakah mutan itu kuat atau tidak hanya bergantung pada indeks kemampuannya. Mungkin yang lebih penting adalah kemampuan untuk merespons secara fleksibel di medan perang, mengorbankan martabat palsu sebagai yang kuat, dan membunuh lawan dengan segala cara. Dalam perang hidup dan mati, selama bisa menang, tak ada cara yang dianggap salah." Komandan Hitam Putih menggertakkan gigi. Kali ini ia benar-benar marah. Ia terus-menerus ditipu oleh manusia dan hatinya tak bisa menahan penghinaan seperti itu. Ia meraung marah ke langit dan menyuntikkan penawar ke dalam pembuluh darah di zirahnya untuk menahan racun yang hampir menyebar ke seluruh tubuh. Lalu, ia meluncur ke arah Canero seperti angin topan. Boom! Dalam sekejap, segala sesuatu di jalurnya hancur, seperti pedang tajam yang menebas dari langit, meninggalkan jejak lurus mengerikan di pangkalan Angkatan Laut. Ekspresi Canero menjadi lebih serius. Sulit sekali dibunuh. Tanpa ragu, ia berdiri dan langsung melarikan diri ke kejauhan. Di pangkalan Angkatan Laut yang sangat ia kenal, ia melesat cepat seperti ikan berenang, memanfaatkan fungsi bantu dari pakaian tempurnya. Saat Komandan Hitam Putih mengejar, ledakan terjadi di setiap tempat yang dilewatinya. Perangkap-perangkap yang dipasang oleh Canero pun aktif. Tempat-tempat itu memang disiapkan khusus untuk mutan kuat yang menyerbu pangkalan Angkatan Laut. Satu persatu, gudang amunisi meledak langsung, dan bahan peledak yang daya ledaknya setara dengan kematian miniatur dari Death of Love naik ke udara membentuk awan jamur raksasa. Suhu di sekitar pangkalan Angkatan Laut meningkat hingga ratusan derajat dan terasa hangat seperti musim panas. Sementara 2 pasukan lembah kabut menyerang 2 pangkalan militer utama di wilayah Laut Cina Timur,
3 prajurit berzirah perak memimpin ratusan prajurit elit lembah kabut terbang menuju daratan kerajaan Huaxu. Zirah di tubuh mereka menyerupai kendaraan terbang, memancarkan cahaya biru yang melesat di langit malam, seperti sekumpulan meteor. Setelah mereka tiba di dekat pantai kerajaan Huaxu dan melihat daratan luas, ketiga pria berzirah perak itu saling berpandangan, berkomunikasi sebentar, lalu seluruh pasukan segera terbagi ke dalam 3 arah. 1 menuju ke timur laut, 1 menuju ke barat laut, 1 menuju ke wilayah Jiangnan. Seluruh wilayah utama negara Huaxu menerima informasi mengenai serangan terhadap pangkalan Angkatan Laut Wilayah Laut Cina Timur dan Armada Laut Columbia pada kesempatan pertama. Namun, karena jarak yang jauh dan efisiensi penyampaian informasi manusia, tidak mungkin semua pihak dapat mengetahui informasi tersebut secara tepat waktu. Misalnya, di wilayah Jiangnan. Tidak mungkin Zhang Yi memperoleh informasi secara langsung. Informasi itu perlu disampaikan melalui kota badai salju. Di wilayah timur laut yang jauh, daerah paling dingin di seluruh kerajaan Huaxu, Luya Daojun, Han Shanzuo sedang bertelanjang dada, minum bir, dan mengobrol dengan beberapa teman lamanya di ruang pemanas saat ia menerima kabar tersebut.